Oke, hari ini kita belajar tentang fluida, cairan dan gas. Di sini ada ayat Alkitab dari Yesaya pasal 43 ayat 2 yang menyatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, kita masuk ke materi ya, tentang fluida. Ada yang mau coba jawab fluida itu apa? Saya, Kak. Ya, silakan. Fluida atau zat alir, yaitu fluida adalah zat mengalir terdiri dari partikel bebas dan berubah bentuk tetapi masanya tetap. Terima kasih. Ya. Oke, betul ya, sesuai yang di PPT. Fluida itu mudahnya itu fluida adalah zat mengalir. Jadi sering disebut juga kalau fluida itu zat alir. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang jenis-jenis fluida. Sebelum kalian lihat PPT-nya, ada yang mau coba jawab nggak? Jenis-jenis fluida itu apa aja? Ada 2 macam kan? Gas dan cair. Ya, gas dan cair ya, betul. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara fluida gas sama fluida cair. Fluida cair juga biasa dibilang fluida liquid ya. Jadi kalau misalnya nanti kakak bilang fluida liquid, kalian jangan bingung karena itu kata lain dari fluida cair. Fluida gas itu kalau kita bedakan, dia itu partikelnya renggang. Kalau cair itu partikelnya rapat. Nah, karena partikelnya renggang di gas fluida di fluida gas ini, maka gaya tarik antar molekulnya juga lemah. Kalau fluida cair itu gaya tarik antar molekulnya itu longgar. Perbedaan selanjutnya, volumenya kalau fluida gas itu nggak menentu. Tapi kalau fluida cair itu volumenya cenderung tetap. Jadi dia cenderung mempertahankan volumenya kalau fluida cair. Lalu perbedaan yang selanjutnya, tekanannya. Kalau fluida gas, tekanannya itu tidak tegak lurus dengan bidang dan tumbukan antara molekul sendiri. Tapi kalau fluida cair, itu tekanannya tegak lurus terhadap bidang dan ada pengaruh gaya gravitasi. Menurut kakak ini penting untuk kalian hafal, untuk kalian ingat perbedaan antara fluida gas sama fluida cair. Nah, kakak mau tanya, kalau kita ngebahas tentang fluida, ini kan cuma 2 macam, gas sama cair. Sedangkan fluida itu kan zat ya, zat alir. Kalau kita bahas tentang zat itu kan ada 3. Zat padat, zat cair, sama gas. Nah, ada yang mau coba jawab nggak, kenapa zat padat itu nggak masuk dalam fluida? Ada yang mau coba jawab? Nalarnya aja deh, dari definisi fluida itu sendiri ya. Boleh? Ada yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, nggak, kalau salah nggak ada konsekuensi apa-apa. Partikelnya tidak bebas. Saya, Kak. Kenapa Delaya? Bukan aku, Kak. Oh, tadi siapa yang jawab ya? Saya, Kak. Sebut namanya tolong. Desi, Kak. Oke. Desi mau jawab, kira-kira kenapa zat padat itu nggak masuk dalam fluida? Menurut saya, Kak, zat padat nggak masuk ke dalam fluida karena zat padat itu nggak berubah bentuk dan zat padat itu juga nggak terdiri dari partikel bebas gitu, Kak. Kalau nggak, Ya, betul ya. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Nah, kita bahas sedikit lebih detail ya. Jadi, ketika kita membahas tentang fluida, fluida itu kan zat alir ya. Nah, kita harus ngerti dulu konsep dari fluida itu sendiri. Jadi, fluida itu punya konsep. Konsep fluida itu bunyinya gini.
konsep fluida adalah zat yang terdeformasi secara kontinu. Nah, ada dua kata kunci yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, terdeformasi, sama yang kedua, kontinu. Terdeformasi, ada yang pernah dengar kata terdeformasi atau deformasi? Oke, deformasi itu perubahan bentuk ya. Jadi terdeformasi itu berarti zat yang mengalami perubahan bentuk. Tadi kata siapa? Desi ya. Desi juga udah menyinggung itu. Nah, zat yang berubah bentuk secara kontinu. Kontinu itu kan kalau kita artikan secara harafiahnya itu kontinu itu berarti berlangsung terus-menerus ya. Nah, berarti konsep fluida itu kalian ingat kalau konsep fluida adalah zat yang terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi, kita buat 3 masa. Jadi, masa pertama, masa 1, benda sebelum diberikan gaya. Yang kedua, benda, masa ketika benda diberikan gaya. Yang ketiga, masa ketika gaya itu berhenti bekerja. Ada 3 itu ya. Nah, kakak kasih analoginya begini. Ada sebuah benda, misalnya bentuknya kotak. Ini bentuk sebelum diberikan gaya. Nah, setelah kakak berikan gaya untuk benda ini, kakak dorong misalkan, kakak kasih gaya dorong. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah kakak berhenti mendorong benda ini, ternyata bentuknya balik lagi ke semula. Itu termasuk ke dalam fluida atau bukan menurut kalian? Bukan. Bukan ya. Karena itu ya tadi, konsep fluida itu zat yang mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus. Sedangkan benda yang pertama itu tadi awalnya kotak sebelum dikasih gaya. Setelah kakak kasih gaya, dia jadi bentuknya jajar genjang. Nah, setelah kakak berhenti memberikan gaya atau ketika gaya itu berhenti bekerja, bentuknya kembali seperti semula. Berarti itu tidak termasuk fluida ya. Karena bentuknya tidak mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, sama. Bentuk benda awal ini kotak sebelum diberikan gaya. Nah, ketika kakak, contoh yang pertama itu misalkan pengaplikasiannya ya. Pengaplikasiannya itu kayak spons. Spons sabun cuci piring itu kan bentuknya kotak. Nah, kalau kita kasih gaya, kita kasih gaya tekan, kita remas, pasti berubah bentuk ya. Tapi ketika kita berhenti untuk meremas atau berhenti memberikan gaya, dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, itu contohnya ya, supaya kalian bisa lebih paham. Nah, yang kedua, bentuk benda ya, kotak. Nah, ketika kakak memberikan dia suatu gaya dorong, bentuknya jadi jajar genjang. Nah, setelah kakak berhenti memberikan gaya atau gaya pada benda ini berhenti bekerja, bentuknya tetap jajar genjang. Tapi begini terus, nggak berubah. Nah, ini termasuk dalam fluida atau enggak? Enggak juga ya, karena perubahannya ini, ya yang mau off-cam silahkan ya, nggak apa-apa. Nah, karena perubahannya ini hanya sementara, tidak berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Contohnya apa supaya lebih dipahami? Misalkan plastisin. Kalian tahu mainan plastisin ya, yang elastis itu? Nah, itu ketika, misalkan bentuk awal plastisinnya kotak. Nah, ketika kakak tekan dia, kasih gaya, bentuknya jadi gepeng, putih. Nah, setelah kakak berhenti untuk menekan, dia balik lagi nggak ke kotak? Enggak ya? Enggak. Terus, tapi dia juga nggak mengalami perubahan bentuk kalau kakak nggak tekan. Nah, berarti itu nggak masuk dalam fluida, karena perubahannya itu hanya ketika gaya itu bekerja. Ketika gayanya berhenti bekerja, dia berhenti untuk berubah bentuk. Nah, konsep fluida selanjutnya, yang ketiga ya, contoh yang ketiga, misalkan ada air dalam gelas. Ini ya, misalkan ini air dalam gelas. Nah, nggak sengaja kakak kasih gaya dorong. Airnya tumpah, ngalir ya, ngalir. Nah, walaupun kakak udah nggak ngedorong, udah kakak angkat nih airnya, dia masih terus ngalir kan?
masih terus ngalir. Nah, walaupun kita nggak mendorong air itu, tapi air itu terus ngalir, terus berubah, bergerak ya. Nah, bisa dipahami nggak konsep fluidanya? Nah, bisa ya. Jadi konsep fluida itu kita sebenarnya nggak bisa bilang kalau hanya zat cair sama gas aja yang termasuk fluida. Tapi segala zat yang mengalami perubahan bentuk atau terdeformasi secara kontinu itu termasuk dalam fluida. Ya memang umumnya pasti yang mengalami perubahan secara kontinu itu biasanya ya umumnya itu hanya dua, hanya zat cair sama gas itu. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk dalam konsep tekanan fluid. Konsep tekanan pada fluida dengan hubungannya dalam keperawatan. Oke, ini nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kita masuk dalam sifat fluida dulu. Kakak nggak mau terlalu bahas ini terlalu dalam ya, hanya coba untuk flashback aja ke pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari waktu SMP atau SMA dulu. Nah, kok sifat-sifat fluida ini di sini ada 5, tapi sebenarnya lebih dari 5 ya. Tapi yang mau kita bahas di sini 5 ini aja. Yang pertama ada apa? Kompresibilitas atau toleransi zat, yaitu perubahan volume per satu satuan tekanan. Nah, kompresibilitas ini kan bisa kita artikan itu sebagai kemampuan untuk dimampatkan. Nah, karena fluida ini ada 2, cair dan gas. Jadi fluida cair itu atau fluida liquid ini tidak bisa dimampatkan atau sifatnya incompressible. Jadi dia nggak bisa dimampatkan. Kalau gas itu baru termasuk fluida yang bisa dimampatkan atau dipadatkan. Jadi sifat fluida gas ini compressible, bisa dimampatkan atau dipadatkan. Contohnya, kenapa gas itu termasuk dalam fluida yang bisa dimampatkan? Misalnya ya, ada ban mobil. Nah, itu kan ban mobil itu kalau dipompa pasti masanya bertambah. Nah, kenapa masanya bertambah? Padahal volume dari ban mobil itu tetap ya, volumenya tidak berubah, tapi masanya itu pasti bertambah kalau kita terus isi udara di dalam ban itu. Nah, akibat dari masanya bertambah, maka tekanannya jadi semakin naik, semakin tinggi. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasian atau pembuktian kalau gas itu bisa dimampatkan di dalam suatu ruangan tertentu ya. Contohnya itu di ban mobil itu. Nah, sifat yang kedua itu ada densitas atau kerapatan massa. Didefinisikan sebagai nilai perbandingan massa terhadap volume. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi densitas itu bisa kita artikan sebagai massa jenis atau bahasa Inggrisnya density. Kakak mau kasih pengandaian supaya lebih dipahami gini. Ada 2 gelas ya, diisi yang satu tepung terigu, beratnya 130 gram. Sama gelas yang kedua, isinya kacang hijau, beratnya 250 gram. Nah, kalau kita ibaratkan gelas itu sebagai volumenya atau wadahnya. Sama besar ya. Misalkan ini ya, ini misalkan ukurannya sama besar, bentuknya sama. Yang ini diisi tepung terigu beratnya 130 gram. Yang ini kakak isi kacang hijau beratnya 250 gram. Nah, volume itu ibaratnya wadah ini. Wadah ini sama besar. Nah, tapi isinya beda. Yang satu tepung terigu, yang satu kacang hijau. Kesimpulannya gimana? Kalau gelas ini ibaratnya volume, isi dari dalam gelas ini itu kita bilang massa atau jumlah zat atau materi yang dikandung dalam suatu benda. Nah, berarti kan ukuran gelasnya ini sama. Berarti kita tarik kesimpulan kalau volumenya sama.
Tapi karena isinya beda, maka masanya berbeda. Nah, jadi karakteristiknya itu kalau fluida cair, rho atau massa jenisnya itu tetap. Tapi kalau fluida gas, dia memiliki massa jenis yang berubah. Kenapa bisa berubah? Karena itu tadi, ke sifat yang pertama. Karena fluida gas itu dapat dimampatkan atau sifatnya kompresibel, dapat dimampatkan. Jadi massa jenisnya itu bisa berubah. Beda sama fluida cair, dia sifatnya inkompresibel, tidak bisa dimampatkan atau dipadatkan. Jadi massa jenisnya itu cenderung tetap. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini viskositas atau kekentalan. Maksudnya gimana sih, Kak? Kita bisa artikan viskositas itu sebagai tahanan internal terhadap aliran, dan beberapa ahli juga mendefinisikannya sebagai gesekan dari fluida. Jadi semakin kecil nilai viskositasnya, maka semakin mudah suatu fluida untuk bergerak. Nah, kita coba sederhanakan ya. Jadi viskositas itu ukuran fluiditas atau kealiran suatu fluida. Nah, biar lebih gampang untuk dipahaminya, jadi semakin besar viskositas suatu benda, itu kalau viskositasnya semakin besar, maka kemampuan untuk mengalirnya itu semakin sulit. Jadi bisa diartikan laju deformasinya, deformasi tadi itu ya perubahan bentuk. Laju perubahan bentuknya itu relatif kecil. Tapi kalau semakin kecil viskositas suatu benda, benda itu akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan laju deformasinya itu semakin besar. Kalau misalkan air sama kecap, kira-kira mana yang punya viskositasnya lebih kecil, air atau kecap? Air. Ya, betul. Air ya. Secara nalar, misalkan ada permukaan yang rata licin kayak kaca, kita tetesin air sama kecap. Nah, pasti yang lebih cepat ngalirnya itu air ya. Nah, ternyata ini berhubungan sama viskositas atau kekentalan. Jadi dari situ, dari praktik viskositas air itu lebih kecil, sehingga menyebabkan zat air itu lebih cepat mengalir atau laju deformitas atau laju perubahan bentuknya itu lebih besar, lebih cepat jadinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tekanan atau besarnya gaya normal yang dihasilkan benda bergerak pada sebuah luas bidang datar. Nah, rumus dari tekanan itu kan P sama dengan F per A ya. Jadi kakak analogikan seperti ini. Misalkan ini gelas, ini gelas. Nah, di sini ada tutup, ada apa ya? Kayak semacam ya penutup gitulah. Nah, penutup ini kakak kasih gaya, kakak tekan. Nah, tekanan yang kakak kasih sama tekanan yang ada di permukaan ini ya, itu besarnya pasti sama. Nah, jadi untuk mendefinisikannya secara sederhana itu seperti itu. Ketika kakak memberikan gaya pada atau tekanan pada pada permukaan dari gelas ini, tekanan yang di bawahnya ini itu besarnya sama. Itu secara sederhananya ya. Nah, yang kelima, sifat-sifat fluida yang selanjutnya adalah menghasilkan tegangan permukaan. Nah, kenapa sih sifat fluida ini menghasilkan tegangan permukaan? Ternyata karena adanya interaksi dari molekul-molekul fluida. Nah, kakak kasih contoh gini deh. Pastikan setiap zat air ini ya, air ini kan di dalamnya ada banyak molekul. Nah, kita pengandaiannya begini. Molekulnya itu ada di tengah gelas sama di atas permukaan airnya ya. Nah, ternyata molekul dalam cairan ini memiliki jumlah gaya tarik yang seimbang. Jadi molekul yang ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah gelasnya ini
Molekulnya itu memiliki jumlah gaya tariknya seimbang. Mereka saling tarik-menarik. Beda sama molekul yang ada di permukaan air, di batas airnya ini. Itu nggak mendapat gaya tarik yang seimbang. Karena apa? Karena dia itu ada di perbatasan. Di bawahnya itu molekul air, di atasnya dia ketemu molekul udara. Jadi gaya tarik yang dia dapat itu nggak seimbang, beda sama yang molekul yang ada di tengah. Karena di atas air, di bawah juga air, beda sama yang di permukaan itu ya. Contoh sederhananya untuk bisa dipahami itu kayak pisau silet. Pisau silet kalau kita taruh di atas air pelan-pelan ya, di atas air pelan-pelan, kalian mungkin bisa coba kalau misalkan setelah belajar ini, kalian taruh pelan-pelan di atas air, dia ngapung, nggak tenggelam. Nah itu karena molekul di permukaan air yang tadi itu kan nggak seimbang. Nah, jadi menyebabkan zat cair ini melakukan suatu kerja untuk tetap membentuk permukaan zat cair. Nah, zat cair itu yang dinamakan sebagai tegangan permukaan. Jadi kalau misalkan kalian lebih mudah memahaminya, itu sih ke pengaplikasian dari pisau silet itu ya. Nah, sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan? Desi mau tanya? Kak, yang tentang densitas tadi boleh diulang, Kak? Densitas ya, oke. Kerapatan massa ya. Densitas. Jadi untuk lebih dipahami, kakak punya 2 gelas, ukurannya sama, besarnya sama ya. Yang membedakan itu isinya. Yang satu kakak isi tepung terigu, yang satu kakak isi kacang hijau. Tepung terigu ini beratnya 150 gram, sama kacang hijau ini beratnya 250 gram. Nah, karena wadahnya sama, volume ya, berarti volume. Wadahnya ini kita sebut volume. Nah, isinya kita sebut massa atau jumlah suatu zat, jumlah zat atau materi pada suatu benda. Nah, kacang hijau sama tepung ini kakak isi sampai penuh, sama-sama penuh, tapi beratnya beda. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau volumenya itu sama, ya kan? Gelasnya itu kan sama besar, sama tinggi, sama lebar. Nah, yang beda apa? Masanya atau isinya dari gelas itu. Nah, karakteristiknya yang harus kita ingat itu kalau fluida cair itu massa jenisnya tetap. Tapi kalau massa jenis dari fluida gas itu berubah. Kenapa bisa berubah? Kita balik ke sifat fluida yang pertama, kompresibilitas atau toleransi zat untuk dimampatkan. Ingat tadi kan, kalau fluida cair itu tidak bisa dimampatkan, kecuali fluida gas yang sifatnya kompresibel atau bisa dimampatkan. Nah, itu ternyata berpengaruh sama massa jenisnya. Jadi fluida gas itu massa jenisnya bisa berubah karena dia bisa dimampatkan. Itu Desi, bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke, ini paham ya untuk sifat-sifat fluida? Oke, sama-sama. Sifat-sifat fluida paham ya? Hanya untuk nice to know aja sih, kita flashback sama materi sekolah dulu. Oke, kita next ya. Sebentar, kakak agak kendala nih buat next nih. Oke. Nah, sekarang penerapannya nih, fluida pada tubuh manusia. Lokasinya di mana-mana aja sih, sama kegunaannya tuh apa. Nah, ternyata dalam tubuh manusia juga ada fluida ya, ada zat alirnya.
Kalau fluida gas itu berkaitan dengan mekanisme pertukaran gas pada sistem pernafasan. Nah, kalau pertukaran gas itu kan terjadi di paru-paru. Tepatnya di bagian apa namanya? Alveolus, Ya, Kak. betul. Alveolus, Kak. Ya, betul. Kalian masih ingat. Nah, kalau fluida cair itu kalau dalam tubuh itu dibagi jadi dua. Ada cairan intraseluler sama cairan ekstraseluler. Ada yang mau coba jawab cairan intraseluler itu apa? Jaringan yang menghubungkan antar seluler lainnya, Kak. Antar jaringan. Cairan intraseluler. Gak apa-apa. Cairan. Cairan intraseluler. Intra berarti di dalam ya. Ya, silakan Desi mau jawab. Cairan yang berada di dalam tubuh, Kak. Ya, cairan yang berada dalam tubuh atau di dalam sel ya. Untuk lebih gampangnya, cairan intraseluler kita sebut jadi CIS, ya, cairan intraseluler. Nah, cairan intraseluler itu kan cairan yang ada di dalam sel-sel tubuh. Biasanya jumlahnya 2/3 dari total cairan dalam tubuh. Nah, kalau cairan ekstraseluler atau cairan CES, itu kebalikan dari cairan intraseluler. Kalau cairan intraseluler itu kan ada di dalam sel-sel tubuh. Nah, ini kan ekstraseluler. Ekstra itu kan berarti di luar ya. Berarti cairan ekstraseluler itu adalah cairan yang ada di luar sel. Nah, ternyata cairan ekstraseluler itu dibagi jadi 3. Kalian boleh catat ya. Yang pertama, cairan interstisial atau CIT. Tulisannya interstitial. Nah, itu cairan yang ada di antara sel. Fungsinya apa? Untuk dijadikan sebagai pelumas supaya tidak terjadi gesekan antara dua jaringan. Itu fungsinya. Nah, cairan yang kedua yang termasuk dalam cairan ekstraseluler adalah CIV atau cairan intravaskuler. Nah, ini cairan ini itu ada dalam sistem vaskular atau komponen darah. Ada plasma, terus eritrosit, yang gitu-gitu ya, komponen-komponen darah. Itu masuknya dalam cairan intravaskuler atau CIV. Nah, cairan yang ketiga, yang terakhir yang termasuk dalam cairan ekstraseluler adalah cairan transseluler atau CTS, cairan transseluler. Cairan ini merupakan cairan yang ada dalam rongga tubuh. Jadi khusus nih, nggak ada di apa ya? Karena ini kan khusus, jadi cairannya itu nggak ada di sembarang bagian tubuh kita gitu. Lokasinya khusus. Misalnya cairan sinovial. Pernah dengar nggak cairan sinovial? Belum, Kak. Belum ya. Jadi cairan sinovial itu biasanya ada di lutut, di siku. Itu fungsinya sebagai pelumas antar sendi. Itu fungsinya ya, sinovial ada di lutut, di siku, atau pokoknya di setiap sendi manusia itu ada cairan sinovial. Fungsinya untuk pelumas antar sendi. Terus cairan cerebrospinal. Pernah dengar nggak cerebrospinal? Itu cairannya ada di dalam ventrikel otak. Ada di otak ya, cairan cerebrospinal. Cerebrospinal itu dia fungsinya untuk melindungi otak sama sumsum tulang belakang. Jadi dia sebagai buffer atau penyangga. Tadi cairan sinovial fungsinya apa? Sebagai pelumas antar sendi. Ya, biasanya ditemukan di bagian tubuh mana? Di siku, lutut, dan siku. Ya, lutut, siku ya. Pokoknya pertemuan antar sendi. Oke. Nah, sampai ini paham ya? Fluida gas itu kan kalau di tubuh manusia berkaitannya sama mekanisme pertukaran gas di paru-paru, tepatnya di alveolus. Kalau fluida cair itu ada cairan intraseluler sama cairan ekstraseluler dalam tubuh.
Nah, cairan intraseluler itu cairan yang ada dalam sel. Kalau ekstraseluler, kebalikannya, ada di luar sel tubuh manusia. Pembagian tadi udah dicatat atau kecepatan? Yang cairan ekstraseluler. Udah, Kak. Oke, udah ya. Saya yang cairan interstisial Kak, bisa diulang? Oh ya, cairan interstisial itu cairan yang ada di antara sel. Fungsinya untuk melumasi supaya tidak terjadi gesekan antara dua jaringan. Makasih Kak. Oke, kita next ya. Selanjutnya kita masuk dalam konsep dasar tekanan. Nah, konsep dasar tekanan ini, rumusnya itu kan yang tadi kakak bilang P sama dengan F per A. Bunyinya jika suatu zat, entah itu zat padat, zat cair, atau gas, menerima gaya yang bekerja secara tegak lurus permukaan zat tersebut. Nah, P ini tekanan ya, F-nya itu gaya, A itu luas permukaan atau luas penampang. Nah, kakak mau coba kalian jawab yang ini. Kalau misalkan, ini kan suntikannya ini beda-beda. Ada yang 1 mili, 3 mili, 5 mili, sama 10 mili. Nah, kalau kakak tanya dari keempat ini, kalian urutkan suntikan mana yang tekanannya paling besar. Coba diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil tekanannya. Kalian ada yang mau coba jawab? Ada 4 suntikan, 1 mili. 1 mili itu kecil ya, bisa dilihat itu lebih kecil dari yang 3 mili. Nah, dari keempat ini, kakak minta tolong untuk kalian coba urutkan dari tekanannya yang paling besar. Kira-kira yang mana? Nggak apa-apa, ini jawab aja, karena kan kita belum masuk ke penjelasan. Jadi coba kita nalar, ataupun coba untuk ngejawab aja dulu, nggak apa-apa. Setelah itu nanti baru kita pelajari sama-sama. 1 mili Kak, yang paling besar. Ya, 1 mili. Lalu berarti yang kedua setelah 1 mili? 3 mili. 3 mili. Lanjut ke sana ya berarti. Nah, Hosea punya alasan nggak kenapa 1 mili itu tekanannya yang paling besar? Kan karena rumus tekanannya itu kan gaya dibagi luas permukaan. Kalau kita lihat di suntikannya, luas permukaan di 1 mili itu lebih kecil. Iya. Jadi tekanan yang dihasilkan lebih besar ya? Ya, lebih besar. Ya, betul ya. Dari jawaban Hosea, kurang lebih seperti itu. Nah, kakak coba jelasin lebih detailnya lagi ya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, ketika kita diminta untuk mengurutkan yang mana yang lebih besar tekanannya, itu kita harus tahu dulu konsep dasar tekanannya. Nah, konsepnya tadi seperti yang Hosea sampaikan, Hosea jawab, semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ada yang bisa tolong disebutkan ulang konsep dasar tekanannya? Ya, Delaya boleh di on mic. Semakin Ya, boleh jawab. Semakin besar luas permukaannya, semakin kecil tekanannya. Semakin kecil luas permukaannya, semakin... Nah, iya betul ya. Jadi,
antara tekanan dan luas permukaannya itu berbanding terbalik. Semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Contohnya gini, kalian pasti pernah lihat paku, pernah megang paku ya. Paku itu kan ujungnya ada yang lancip sama ada yang pipih tumpul gitu kan. Nah, kalau misalkan kakak paku tembok, kakak tekan pakai palu, pasti ujung yang lancip ini bisa menembus dinding, ya kan? Nah, tapi coba kita bayangin sama-sama kalau kakak paku dindingnya dengan paku yang terbalik. Yang tumpul ini yang kakak tempelkan di dinding, dan yang ujung yang tajamnya yang kakak pukul pakai palu. Kira-kira nancep nggak itu paku ke dinding? Enggak. Nah ya, mungkin bisa membekas, tapi dia nggak sampai nancep ya, kayak yang ujungnya tajam itu. Nah, itu salah satu contoh ya, kenapa pakai analogi itu supaya kita bisa lebih paham. Tadi semakin kecil luas penampang, berarti semakin besar tekanannya. Nah, karena yang tadi makunya pakai ujung yang lancip, berarti tekanan yang dihasilkan itu ketika kakak palu pakunya, tekanannya berarti semakin besar. Tapi kalau kita balik, jadi yang lancip ini yang kakak pukul, tekanan yang diberikan itu berarti kan kecil, semakin kecil, karena luas penampangnya ini atau luas permukaannya ini besar. Jadi tekanannya yang kakak kasih itu lebih kecil. Nah, itu sebabnya kenapa pakunya nggak bisa nancep kalau yang ditancapkan itu bagian yang tumpul. Nah, kakak kasih contoh lagi kalau kalian ada punya pulpen, pegang pulpen ya. Nah, pulpennya ujungnya ditutup. Ujungnya ditutup. Nah, sama-sama praktekin ya. Kalau ujung pulpennya kalian pegang, kalian tekan dengan kasih tekanan yang sama besar antara kanan dan kiri. Itu nggak ada efek apa-apa ya. Nah, tapi coba kalau ujung pulpennya dibuka, yang lancip. Nah, coba kalian tekan, kasih tekanan yang sama besar, kasih gaya yang sama besar antara tangan kanan sama tangan kiri. Nah, kalian bisa rasain bagian mana yang dapat tekanannya lebih besar, yang berasa. Bagian yang mana? Yang tajam atau tumpul? Lancip, Kak. Lancip ya. Nah, itu salah satu cara lagi ya supaya kalian bisa lebih paham. Nah, jadi kalian harus ingat konsep dasar dari tekanan itu. Antara tekanan dan juga luas permukaan itu berbanding terbalik. Kalau luas permukaannya besar, semakin luas, maka tekanan yang didapatkan akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Oke, sampai sini paham? Enggak. Oke, berarti jawabannya tadi udah benar ya. Yang paling besar tekanannya itu kalau diurutkan dari 1 mili, 3 mili, 5 mili, baru yang terakhir 10 mili. Karena kita bisa lihat nih, luas permukaannya itu kan ini lebih kecil daripada yang ketiga suntikan lainnya. Jadi pasti tekanannya itu lebih besar, yang 1 mili. Oke, berarti harusnya kita kalau ngelihat suntikan yang besar, harusnya nggak perlu terlalu takut ya, karena tekanan yang diberikan itu nggak sebesar kalau kita pakai suntikan yang kecil. Oke, kita next ya. Sekarang ini ada satuan tekanan yang biasanya kita jumpai dalam keperawatan. Gas darah itu biasanya satuannya Pascal atau kilopascal, disingkat PA atau kPa. Nah, kalau tekanan darah arteri ini yang biasa kita pakai untuk ukur nadi, tekanan darah ini biasanya pakai satuan, apa ini mmHg dibacanya? Milimeter
Apa ya? Misalkan tekanan darah ibu 120/80, kan nggak mungkin kita bilang 120/80 mmHg. Milimeter air raksa ya. Diingat ya, milimeter air raksa. Nah, kalau tekanan vena sentral itu kalau nggak salah ada di sebelah dada kanan. Itu letak vena sentral. Itu CMH2O. Ada yang tahu CM2O itu dibacanya bagaimana? Sentimeter kolom air. Bukan sentimeter kolam air ya, tapi kolom air. Nah, selanjutnya ada satuan dari tabung gas, atmosfer atau disingkat ATM. Bukan mesin ATM itu ya, anjungan tunai mandiri bukan. Nah, autoclave itu kalian pernah dengar nggak autoclave? Jadi autoclave itu alat pemanas untuk mensterilkan alat atau benda dengan suhu yang tinggi dan juga tekanannya tinggi. Itu biasanya nama alatnya itu autoclave. Nah, kemudian ada satuan tekanan yang lainnya itu bar, tekanan gas. Ada torr juga. 1 torr itu setara dengan 1 mm air raksa. Dan yang terakhir ini ada lb inch, PSI. Kita biasanya bacanya itu pounds per square inch. PSI itu per square inch. Per square inch. Aku ketik ya. Per square inch. Oke. Oke, ini nice to know aja ya. Next. Nah, ini ada contoh untuk konversi tekanan. 1 kilopascal setara dengan 7,5 mm air raksa atau setara dengan 10,2 cm atau bisa ditulis juga ini 1 kPa ya maksudnya, maaf. 1 kPa atau kilopascal sama dengan 10,2 CmH2O. Nah, kalian ini seterusnya bisa baca sendiri ya. Nah, contoh soalnya 52 PA sama dengan 0,5304 cm kolom air. Kalian bisa coba hitung dari rumus dasar ini. Coba kalian konversi yang A dulu. For your information, 1 kPa itu sama dengan 1000 PA. 1 kilopascal sama dengan 1000 pascal. Setara ya. Setara dengan 1000 pascal. Nah, coba kakak mau minta tolong kalian hitung yang A sama yang B. Ada jawabannya memang, tapi kakak mau coba pastiin kalian bisa atau enggak konversinya dengan menggunakan rumus dasar ini. Coba ya. Ada yang mau coba? Silakan dihitung. Kakak tadi udah hitung, udah dapat, jadi nanti tinggal cocokin sama punya kalian. 52 PA itu bagaimana caranya bisa dapat 0,5304 cm kolom air. Yang udah dapat boleh di itu ya, unmute. Terus bahas sama-sama. Saya, Kak. Oke, Desi. Dapat hasilnya sama, 0,5304. Sama, Kak. Oke, boleh dijelasin ke kakak sama teman-teman yang lain gimana caranya? Kan 1 kilopascal itu tadi 1000 pascal, berarti 1 pascal itu sama dengan 1/1000 kilopascal. Sedangkan di soal dikatakan 52 pascal. Pertama, kita konversikan dulu pascal ke kilopascal, yaitu dari 52 pascal menjadi kilopascal menjadi 0,052 kilopascal, dari 52 dibagi 1000, yang sudah dikatakan tadi
1 kilopascal sama dengan 1000 pascal. Kemudian selanjutnya berdasarkan rumus dasar tadi 1 kilopascal sama dengan 10,2 cm kolom air, maka selanjutnya yang 0,052 kilopascal tadi dikalikan dengan 10,2 cm kolom air, maka hasilnya menjadi 0,5304 cm kolom air, Kak. Oke. Yang lain ada yang udah dapat jawabannya juga? Atau ada yang jawabannya beda? Ada yang belum dapat? Coba hitung yang nomor 2 ya. ...120 mm air raksa sama dengan berapa kilopascal? Ini lebih gampang dari yang nomor pertama ya. Saya, Kak. Desi, tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Oke? Ya, Kak. Oke, Kak. Silakan Janang. Jadi kan 123 mm air raksa tadi sama dengan, jadi dikali dia dengan 123 dikali 0,133, Kak. Iya, hasilnya ini ya, benar ya? Iya, 16.359 kilopascal. Oke. Benar ya? Benar kan Desi jawabannya sama Janang? Iya, Kak. Oke. Kakak mau tanya yang lain paham nggak sama cara pengerjaannya? Paham nggak? Paham ya, saya. Oke. Yang lain, kalau misalkan belum paham, jangan malu, jangan ragu buat bilang belum paham Kak, gitu. Nggak apa-apa ya. Kan kita di sini bukan untuk uji siapa yang bisa duluan, tapi kita mau sama-sama belajar. Nah, yang A ini ya, pertanyaannya dari pascal ke sentimeter kolom air. Nah, kita bisa lihat nih. Di sini kan tadi dibilang kalau 1 kilopascal itu setara dengan 1000 pascal. Nah, kita lihat satuan di belakangnya, sentimeter kolom air. Ini dong berarti ya setaranya. Tapi di sini masih 1 kilopascal. Sedangkan di soal yang diketahui itu pascal. Nah, kita konversi dulu dari pascal ke kilopascal. Nah, karena dari pascal ke kilopascal itu tangganya naik, berarti dibagi ya. Dibagi 1000 berarti. Dibagi 1000. Nah, dari 52 PA berarti kita jadikan kilopascal. Caranya 52 per 1000 atau 52 dibagi 1000. Hasilnya 0,052 dan satuannya sudah berubah dari pascal ke kilopascal. 0,052 kilopascal sama dengan berapa sentimeter kolom air. Berarti kan pertanyaannya sudah berubah. Nah, kita coba lihat di rumus basicnya ini, rumus dasarnya ya. 1 kilopascal itu kan setara dengan 10,2 cm kolom air. Nah, berarti tinggal kita kalikan 0,052 kilopascal dikali 10,2 cm kolom air. Hasilnya 0,5304 cm kolom air. Nah, ada yang masih bingung nggak? Penjelasan kakak udah jelas? Udah ya? Nah, sekarang coba untuk membuktikannya, kakak mau kasih soal. Soal pertama nih buat siapa ya? Buat Deta. Aku belum dengar suara Deta tadi. Deta, dengerin soalnya ya. Suara kakak kedengeran kan? Kedengaran, Kak. Oke. 700 mm air raksa sama dengan berapa PA? Nah, soal yang kedua, aku mau kasih ke Jennifer. Jennifer bisa dengar suaraku?
Bisa, Kak. Oke. 150 cm kolom air sama dengan berapa Pascal? Oke. 150 cm kolom air sama dengan berapa Pascal? Nah, pertanyaan yang ketiga, aku mau kasih ke Dini. Dini bisa dengar suaraku? Bisa, Kak. Oke, Dini. 0,7 kilopascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? Oke, pertanyaan keempat, aku kasih ke Jessica. Bisa dengar suara kakak? Iya, bisa, Kak. Oke, Jessica coba hitung ya. 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? Nah, pertanyaan yang terakhir aku kasih buat Hosea. Hosea bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Oke. 500 cm, 540 cm kolom air sama dengan berapa milimeter air raksa? Oke. Yang nggak disebutkan namanya juga boleh ya, dicoba hitung. Coba kita balik ke pertanyaan pertama. Deta udah dapat jawabannya, Deta? Jawabannya 5,263. Gimana? 5,263. Salah. Ya, belum tepat ya. Coba dihitung ulang. Jennifer udah dapat jawabannya? Belum, Kak. Oke. Dini udah dapat? 3.774 cm kolom air, Kak. Masih belum tepat. Jessica? Belum, Kak. Belum. Oke. Kalau yang pertama 0,19, Kak. Siapa ya tadi? Deta yang pertama. Deta. Masih kurang tepat, Deta. Coba kamu sebutin soalnya ulang. 700 mm air raksa sama dengan berapa Pascal? Ya. Jawabannya masih belum tepat. Coba dihitung lagi.
Siapa yang udah dapat jawabannya? Oh, saya udah dapat Tidak, Kak. berapa? 396,9 mm air raksa. Oke. Ya, betul ya. Boleh coba jelasin ke kakak sama teman-temannya gimana cara pengerjaannya? Di soal kan ditanya 540 cm kolom air. Mm-mm. Dari yang kita tahu kan 1 cm kolom air itu sama dengan 0,735 mm air raksa. Jadi yang 540 itu dikali dengan 0,735. Jadi hasilnya 396,9 mm air raksa. Oke, cool. Boleh, bener ya? Oke, makasih Hosea. Ya, Kak. Oke, yang lain? Ada yang udah selesai jawab? Saya, Kak. Ya, berapa Jennifer hasilnya? 14.700 PA. PA itu apa, Kak? Pascal. Iya, Pascal. Sorry, Ya. Pascal. Bener nggak? Bener. Boleh coba jelasin cara pengerjaannya gimana? Bentar, Kak, bentar. Oke. Jadi, kan yang ditanya 150 cm kolom air itu berapa Pascal? Ya. Terus rumusnya itu 1 cm kolom air itu sama dengan 0,098 Pascal. Iya, Kak, benar. Iya, kilo Pascal. Terus 150 dikali 0,098 kilo Pascal, lalu hasilnya 14,7. Terus 1 kilo Pascal diubah ke 1 kilo PA tadi apa, Kak? 1 kilo Pascal itu setara dengan 1000 Pascal. 1000 Pascal. Jadi 14,7 dikali 1000 sama dengan 14.700 Pascal. Oke, cool. Bener ya hasilnya. 150 cm kolom air itu setara dengan 14.700 Pascal. Caranya juga udah benar. Nah, coba kita balik ke soal yang pertama. Gimana Deta? Udah dapat? 9.033. Gimana? 3,3, Kak. 9.003,3. Masih belum tepat ya. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Gak apa-apa ya Deta ya? Iya, Kak. Oke. Jadi, pertanyaan Deta itu kan tadi Deta dapat soal 700 mm air raksa sama dengan berapa Pascal. Nah, kita coba lihat rumus dasarnya. Konvensi dasarnya ini 1 mm air raksa itu setara dengan 0,133 kilopascal, ya kan? Nah, berarti kita ubah dulu 700 mm air raksa dikalikan 0,133 kilopascal. Hasilnya 93,1 kilopascal karena satuan di sini kilopascal ya. Nah, yang ditanya itu, yang diminta soalnya itu satuannya pascal. Berarti 93,1 kilopascal kita konversi jadi pascal. Caranya gimana? Kita kali dengan 1000. Karena 1 kilopascal setara dengan 1000 pascal. Nah, 93,1 kilopascal tadi, kalau dikali 1000, hasilnya 93.100 pascal. Nah, itu jawaban yang benar ya. Bisa dipahami, Deta? Kak,
Tadi setelah Ya. kan hasilnya itu 793,1 dikali 1000. Ya. Jadi hasilnya bukan 793. Tadi berapa kata kakak? Hasil akhirnya itu 93.100. Ya kak. Ya. Hasil itu dari 700 mm air raksa dikali 0,133 kilopascal dulu. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, satuannya kan masih kilopascal. Nah, kita ubah tuh baru ke pascal. Baru dikalikan 1000. 0,133 dikali 700 itu hasilnya kan 93,1. Kalau dikali 1000 jadi 93.100. Bisa dipahami ya? Bisa kak, makasih. Iya, kita sama-sama. Nah, Dini udah dapat Dini? Yang 33,7 kak. 700. 3.774. Boleh sebutin soalnya? 0,37 kilogram raksa. Kilo Gimana? raksa. 0,37 kilo raksa. Kamu salah Berapa? soalnya Dini, maaf ya. Ya, Kak. Mungkin tadi karena suara kakak ya kurang jelas. Soalnya 0,7 kilopascal 0,7 kilopascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? 7,14 kolom air. Ya, betul. Makasih ya Dini. Caranya boleh disebutin? Boleh di kasih Kan tahu? tadi soalnya 0,7 kilo raksa berapa sentimeter kolom air. Nah, Ya. kan satu kilo raksa itu 10,2, jadi 0,7 dikali 10,2 hasilnya 7,14 Kak. Iya. KPA itu kilopascal ya. Oh, iya Kak. Oke, diingat ya. Makasih Dini. Jawabannya udah benar ya, 7,14. Yang terakhir Jessica udah dapat? Udah Kak, Oke, jawabannya berapa Jessica dapatnya? 1,176. Boleh sebutin soalnya dulu? Soalnya itu 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air. Jadi 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? Tapi jawaban Jessica berapa? 1,176. Masih belum tepat ya, Jess. Teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab? Berapa soalnya tadi, Kak? 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? Boleh bantu Jessica-nya? 6,12 Kak. Itu tadi siapa yang jawab ya? Aku nggak lihat. Delaya. Oke, Delaya. Janang dapat jawabannya? Belum, Kak, baru. Oke. Ntar kita tunggu Janang dulu ya, Delaya. Mau disamakan nanti jawabannya sama Delaya. Kira-kira sama atau enggak? 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air? Jessica boleh sambil dihitung ulang lagi ya? Iya Kak. Oke.
Jana kalau udah dapet boleh disebutkan dulu. 6,12. Oke, sama ya. Delaya boleh kasih tahu cara pengerjaannya gimana? Boleh, Kak. Jadi kan soalnya 600 Pascal sama dengan berapa sentimeter kolom air. Terus 600 Pascal itu kita ubah dulu menjadi kilopascal. Jadi kan 1 kilopascal sama dengan 1000 Pascal. Berarti 600 Pascal sama dengan 0,6 kilopascal. Jadi 0,6 kilopascal dikali 10,2 sama dengan 6,12 cm kolom air. Oke, bener ya. Makasih Delaya. Janang caranya sama kan? Sama, Kak. Oke. Gimana Jessica, bisa dipahami nggak? Iya, Kak, sudah, Kak. Oke. Nah, kita mau next ke materi selanjutnya, tapi untuk konversi ini kalian masih bingung atau enggak? Atau perlu dijelasin ulang? Nggak apa-apa, kalau misalkan masih bingung, kalian ngomong biar nanti kakak jelasin satu contoh soal lagi. Kalau kalian nggak diem aja, berarti kakak anggap kalian udah paham ya. Kak, Ya, mau ini Kak jelasin yang dari apa tadi MMHG ke PA. Tadi saya ketinggalan. Oke, ke PA. Oh, contoh soal yang data ya, punya data ya. Iya, Kak. Oke, jadi contoh soalnya kan 700 mm air raksa sama dengan berapa PA. Nah, kita lihat rumus dasarnya dulu nih. 1 mmHg sama dengan berapa PA. Nah, di sini kan adanya 1 mmHg itu setara dengan 0,133 kilopascal. Ya kan? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai dasar. Nah, yang ditanyakan 700 mm air raksa. Berapa pascal? Kita jadikan dulu 700 mm air raksa sebagai kilopascal. Berarti dikali ya, 700 mm air raksa dikali 0,113 kilopascal, hasilnya